Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Saya harap anak-anak saya semua dalam kondisi sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama Ustazah tentunya di pembelajaran tematik. Ya, hari ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran yang pertama, subtema 3, tentunya di tema 2 ya nak ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dulu supaya pembelajaran kita bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, saya pimpin dari sini ya, ikutin saja di rumah. Oke? Nah, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Amin. Nah, anak-anak, seperti biasa ya nak, sebelum saja menjelaskan materi kita pada pagi ini, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini ialah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan cara duduk yang benar saat menulis. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan gambar kesukaan anggota keluarga. Anak-anak, tahu nggak kalian? Menggambar adalah kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, pasti ya semua anak suka menggambar ya dan senang menggambar ya. Walaupun ada beberapa juga yang tidak hobi menggambar, tapi kebanyakan seluruhnya itu hampir semua senang menggambar ya. Nah, anak-anak, sekarang yuk coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah saja. Nah, coba perhatikan di situ ada Edo dan kawan-kawan. Nah, mereka sedang melakukan hobinya masing-masing. Ada yang hobi membaca, ada yang hobi menggambar ya, ada yang hobi menyanyi atau menari. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Ya, di situ ada gambar kan? Kita bisa bercerita di dalam gambar itu. Ceritanya tentang apa? Nah, perhatikan. Di situ ada Edo. Edo sedang ngapain, nak? Edo sedang menjiplak tangan. Nah, Edo sedang menggambar menggunakan tangan ya. Dia menjiplak tangannya sendiri ya. Kemudian bisa dia buat sesuatu gambar yang cantik atau yang indah. Nah itu. Kemudian di situ ada Lani dan Siti. Lani dan Siti sedang apa? Iya, Lani dan Siti sedang membaca. Mereka membaca, kemudian mereka menaruh sebuah daun ke dalam buku. Supaya apa? Supaya yang mereka baca nanti kalau mereka sudah selesai, mereka taruh daun itu di dalam buku. Nah, supaya besoknya kalau mereka mau membaca lagi mudah untuk mencarinya. Nah, seperti itu. Dan bisa kita gunakan untuk menjiplak, bisa untuk menjadi pembatas buku ya. Kemudian ada Beni, Udin dan Dayu sedang apa ya nak ya?
Iya, mereka sedang melakukan hobinya masing-masing, yaitu hobi bernyanyi ya. Nah, mereka bertiga sedang melakukan nyanyi bersama. Nah, itu ya, kita bisa bercerita dengan melihat sebuah gambar saja. Nah, Ustazah bercerita karena melihat gambar yang ada di sebelah Ustazah dan ada juga di buku kalian ya. Nah, anak-anak selanjutnya ya. Oh iya, Ustazah mau bertanya. Nah, kalian masih ingat kan di pembelajaran tema 1 yang dulu kita sudah membahas tentang cara duduk dan cara menulis yang benar saat kita sedang belajar ya. Nah, yuk sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah Ustazah. Nah, itu ada gambar Benny sedang duduk ya. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas ya. Nah, mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Nah, cara duduk yang benar itu seperti apa? Nah, seperti yang dilakukan oleh Benny, duduk dengan tegap. Kemudian jarak antara mata dan buku atau tulisan itu jangan terlalu dekat. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lakukan selalu saat kalian sedang menggambar atau menulis ya, gimana cara posisi yang benar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ada gambar yang saya sajikan. Ya, coba perhatikan di gambar nomor 1, kira-kira menggambar atau menulis dengan cara yang ada di gambar nomor 1. Nah, duduk, badan terlalu dibusungkan, kemudian jarak antara buku dan mata itu terlalu dekat dan menulis juga terlalu jauh. Kira-kira benar atau salah? Nah, iya benar sekali ya. Itu adalah kegiatan menulis atau cara menulis yang salah. Nah, nggak boleh ditiru ya. Kemudian gambar yang nomor 2. Nah, coba kalian perhatikan sikap Benny. Apakah sudah benar cara duduknya? Iya, benar sekali. Cara menulisnya juga sudah benar ya. Benny menulis dan menjaga jarak ya, mata dan bukunya ya, menjaga jarak dan tidak terlalu dekat. Nah, seperti itu benar ya. Kemudian gambar yang nomor 3. Nah, itu ada Siti. Coba kalian perhatikan, kira-kira duduknya Siti sudah benar belum? Benar sekali, duduknya Siti sudah benar ya. Duduk tegap dan tangan diletak di atas meja ya. Kemudian yang gambar terakhir, gambar Dayu. Nah, kira-kira benar nggak ya duduk dengan cara seperti itu? Iya, tidak benar ya, nggak boleh duduk dengan cara seperti itu saat belajar. Karena apa? Kalau kita duduknya seperti itu nanti saat belajar di kelas, nanti bukannya kita belajar serius, bukannya fokus dengar penjelasan guru-gurunya atau mendengar penjelasan ustazahnya, tetapi yang ada kita jadi ngantuk ya. Kemudian tulang punggung kita juga nggak bagus jika duduknya terlalu seperti itu ya, berarti salah ya nak ya, paham kan? Nah, anak-anak, kita sudah tahu posisi duduk yang benar itu bagaimana. Nah, sekarang yuk kita coba berlatih cara menggambar ya. Sekarang kita mulai menggambar dengan kegiatan mencoret di udara. Coba perhatikan. Nah, di buku kalian juga ada ya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Dengan cara mencoret di udara. Terserah kalian mau bikin apa, kalian buat aja keinginan kalian, sesuai keinginan kalian. Nah, contohnya itu ada Udin sedang menggambar bulatan. Nah, gambar di udara menggunakan pensil atau menggunakan penggaris bisa juga. Nah, menghayal seperti itu. Kemudian Edo menggambar daun ya. Nah, Benny menggambar bunga. Nah, seperti itu ya. Kita menggambar di udara. Kemudian bisa juga kita menggambar di punggung
teman ya, bisa menggambar di punggung teman. Nah, bisa kita taruhkan kertas di punggung kawan. Nah, kita minta tolong gitu kan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, digambar seperti contoh yang ada di sebelah ustazah ya. Nah, kemudian bisa juga menggambar di pasir. Kalian bisa juga menggambar di pasir loh. Nah, banyak cara menggambar yang bisa kita lakukan. Tidak harus menggambar di dalam ruangan atau di buku saja ya, banyak yang bisa kita lakukan buat menggambar ya. Nah, selanjutnya yuk kita sekarang mengamati gambar lagi. Kalian perhatikan ya. Nah, menggambar dengan mencetak ya. Tadi kita sudah melihat Edo mencetak tangan ya kan. Nah, sekarang kita akan melihat ini ya. Nah, Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Nah, Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan ya. Nah, bisa menggunakan uang logam atau koin untuk membuat cetakan bulat. Nah, seperti itu. Bisa juga kita menjiplak tangan kita untuk menggambar. Bisa juga menjiplak dengan menggunakan daun ya. Nah, hasil yang digambar itu akan menjadi indah ya. Mereka akan mencetak berbagai bentuk gambar dan hasilnya itu akan menjadi indah dan kita harus mensyukuri keindahan. Coba kalian perhatikan. Nah, itu adalah hasil dari menjiplak tadi ya. Bisa menjiplak menggunakan daun, hasilnya bisa seperti yang ada di gambar. Menggunakan tangan dan kaki seperti yang ada di gambar juga ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mencetak. Masih banyak lagi bahan yang bisa kita buat untuk mencetak sebuah gambar selain daun dan badan kita ya. Nah, tugas kalian nanti di rumah, nah walaupun nanti hari Sabtu ada tugas juga ya. Nah, tugas kalian cuma menggambar. Kalian menggambar, nah ada di halaman 111 tuh ya. Kalian menjiplak sebuah daun, kalian buat jiplakan menggunakan daun, bukan tangan ya, daun. Kemudian kalian warnai dengan cetakan yang kamu sukai ya. Kalian mau yang penting daun itu dicetak, terserah kalian mau bikin apa. Yang penting kalian menjiplaknya menggunakan daun ya, seperti itu. Paham kan? Paham dong? Nah, anak-anak, Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Nah, banyak alat yang bisa kita gunakan untuk menggambar ya. Nah, ada apa aja di situ alat-alatnya? Nah, coba nih perhatikan. Nah, di situ ada yang namanya pewarna. Pewarna itu banyak macamnya ya. Ada krayon, ada pensil warna, ada pewarna cair. Nah, banyak lagi ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi buat menggambar kertas atau bisa juga kalau melukis menggunakan sejenis tiang. Nah, ada di contoh gambarnya. Ada tiangnya, ada alatnya untuk kalian melukis. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan buku gambar juga bisa, kalian bisa mendapatkannya di warung-warung terdekat ya, atau di minimarket terdekat. Kemudian bisa menggunakan kertas HPS. Nah ya, kemudian mewarnai juga bisa menggunakan, nah kalian menggunakan krayon. Nah, ada tempatnya. Nah, seperti contoh yang usai sajikan, tempatnya ditaruh di wadah. Nah, kalau kalian menggambar menggunakan krayon, kemudian pakai kuas, dan tidak lupa menggambar juga menggunakan pensil ya. Nah, pensil itu yang butuh ya. Kalian menggambar menggunakan pensil ya. Nah, itu alat-alat yang bisa kita gunakan saat menggambar. Nah, paham kan? Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita mengamati gambar lagi. Nah, coba mengamati ya. Udin senang menggambar bersama keluarga ya. Nah, keluarga Udin memiliki gambar kesukaan masing-masing. Nah, ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Kemudian bunga adalah gambar kesukaan ibu ya. Dan Udin senang menggambar
binatang. Kemudian kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin. Hasil gambar tersebut dipajang di rumah, terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, mereka Udin dan keluarga ini senang sekali menggambar. Mereka menggambar sesuai kesukaan masing-masing dan digabungkan menjadi satu, dan hasilnya pasti akan indah. Nah, jika kalian hobi menggambar, daripada kalian jenuh di rumah, bosan di rumah, coba kalian lakukan hal-hal yang positif seperti yang dilakukan Udin dan keluarganya. Kalian di rumah sediakan kertas buat menggambar, terserah kalian mau menggambar apa. Ayahnya umpamanya suka berdagang, nah dibikin dagang apa, sayuran, buahan, nah bikin gambar buah-buahan, sayuran. Nah, kalian sukanya gambar ini, nah sedang begitu seterusnya. Pasti seru ya kalau dilakukan bersama keluarga yang kita cintai ya. Paham kan, Nak? Anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini ya. Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata Ustazah yang kurang berkenan di hati Anda semua, dan Ustazah juga mohon maaf apabila dalam penjelasan yang Ustazah sampaikan kurang dimengerti ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama ya. Nah, ikuti saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.